Salam Suksma Angli Dharma. Kembali Guru Ratu ya melanjutkan sedikit. Kita dalam hidup, selalu kita dalam hidup karena kita masih hidup. Kalau kita sudah mati kan tidak mungkin bicara kita masih dalam hidup. Dalam hidup ini selain kita pandai banyak bersyukur, tentunya carilah ilmu setinggi langit. Karena tidak ada ruginya kalau kita belajar mencari ilmu pengetahuan dalam segala hal. Karena apalagi ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran yang mengarahkan jiwa atau alam pikiran kita ke hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kebaikan dan kebenaran, apalagi hal yang tentunya sangat tinggi mulia, yaitu ajaran untuk selalu bagaimana kita berusaha agar kita semua senantiasa bisa lebih dekat pada Sang Maha Pencipta, baik itu dengan cara berdoa, entah cara bersembahyang, cara beribadah, cara banyak melakukan yajur-yajur, ritual-ritual, banyak berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya. Yang penting intinya dalam hidup adalah kuncinya adalah kita berbuat kebaikan. Karena jangan sampai kita banyak punya titel gelar spiritual, gelar hukum lahir, kita punya titel gelar insinyur, dokter Andos, insinyur SA, MBA, MSc misalnya. Tapi kalau kelakuan kita tidak baik kepada sesama ciptaannya, nggak ada artinya. Jadi Guru Ratu selalu berpesan kepada semua para sinar khususnya dan ajari kepada seluruh umat manusia. Apapun yang kita pelajari di muka bumi ini, terutama ya hal yang baik dan positif yang benar, tentunya yang penting adalah praktiknya kita kepada sesama. Jangan sampai kita punya gelar, punya pangkat, punya kedudukan, dan segala macam kelebihan, tapi dalam praktiknya kita sering banyak merugikan orang lain. Sia-sialah segala kepintaran, kepandaian, segala kedudukan yang kita miliki, tidak membawakan suatu kebahagiaan buat sesama. Justru itu akan menghancurkan hidup kita. Karena kita percaya hidup ini kan ada namanya reinkarnasi, ada kelahiran yang berulang-ulang. Kalau kita sudah percaya dengan adanya hukum itu, kita akan berhati-hati karena segala titipan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam jiwa kita. Jangan kita pernah, kita merasa punya kelebihan, jangan sombong. Kalau kita punya kelebihan, berbagilah kepada sama untuk kebaikan. Ya, kalau kita punya kekurangan, banyak-banyaklah kita belajar dari kiri kanan daripada dengan siapapun, dengan dasar hati kita tulus, dan kita tentunya jangan minder. Karena bagaimanapun hidup ini tidak ada yang sempurna, semua punya kelebihan dan kekurangan. Karena ilmu pengetahuan itu sejatinya akan mengarahkan kedua hal, dua sisi positif dan negatif. Kalau orang belajar ilmu pengetahuan, kalau dia niatnya, tujuannya baik, didasari suatu dasar rohani yang baik, dia akan tentunya ke hal yang positif, dia arah jalurnya dan tujuannya dan hasilnya pun positif. Tapi kalau dia belajar ilmu pengetahuan apapun, kalau dasar rohaninya dia terbatas, dasar spiritualnya dia terbatas, jadi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, dia kuasai, dia punya, kadang-kadang kan bisa merugikan orang lain, bisa menciptakan sesuatu untuk menghancurkan orang lain. Dia pintar untuk nipu orang lain. Untuk itulah dasar pengetahuan yang paling utama adalah iman spiritual, rohani. Jadi kalau kita dalam hidup lupa untuk mengasah rohani, bisa hancur hidup kita. Kita mencari pengetahuan apapun di muka bumi ini silahkan, tapi jangan lupa pengetahuan untuk mengasah rohani sangat perlu utama kita miliki. Jangan sampai kita sudah merasa pintar dalam segala hal karena kita pendidikan tinggi, akhirnya kita punya gelar, punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, punya uang, jabatan sosial tinggi, uang banyak, kita jadi sombong, lupa diri. Padahal kita yakin semua itu kan titipan. Kita percaya ada hukum karma, ada reinkarnasi. Jangan sampai kita hidup di sini hanya mengejar hukum lahiriah, tapi kita lupa kita hidup ini kan harus mempersiapkan diri yang lebih baik, ya, agar apa yang kita mungkin lakukan di dunia ini bisa kita nikmati di hari esok, pada saat mungkin di kehidupan sekarang ini, saat kita meninggal, di akhirat maupun kita mungkin kembali lahir ke dunia ini. Bumi ini memang semakin wayah, tapi iman manusia semakin muda. Karena manusia sekarang kan kebanyakan terlalu lemah jiwanya, terlalu banyak menuntut, terlalu banyak ngatur, kurang taat, kurang tunduk iman manusia sekarang.
Makanya Guru Ratu bilang, Gumine memang wayahang, maksudnya dunia ini memang semakin modern, semakin canggih, tapi kualitas iman manusia, kualitas rohani spiritual manusia tuh lemah, malah turun dia. Karena terlalu manja dengan ya anugerah Tuhan, tapi kita lupa asal muasal anugerah itu dari mana, kan dari Tuhan. Kita lupa semua yang ada di muka bumi ini yang kita nikmati, kita ciptakan kan bersumber dari Tuhan. Agar jangan kita lupa diri dengan dasar-dasar kita, keyakinan kita hidup ada yang menciptakan, ada yang mengatur, menentukan semua yang sudah diberikan oleh Tuhan ini. Kita jangan pernah lupa diri, kita harus banyak bersyukur, banyak kita merendah diri, banyak merunduk, ya banyak mohon pengampunan, banyak mohon perlindungan, banyak mendoakan orang lain. Kita jangan berdoa bersemayam hanya untuk diri sendiri saja, kepentingan diri kita sendiri. Maka Guru Ratu sering menyampaikan, kalau kalian mau banyak punya karma, banyak-banyaklah mendoakan orang lain, banyak-banyaklah berbuat kebaikan pada orang lain. Nanti otomatis hasilnya buat diri kita, daripada kita banyak meminta memohon saja, tapi kita jarang mendoakan orang lain, jarang berbuat kebaikan. Apa yang kita harus apa yang harus kita dapatkan, karena kita kurang punya saldonya kurang, sisa baiknya kurang, kita kebanyakan utang malan. Beda zaman dulu kan Gumine ngudet tapi wayah imannya, karena mereka antara ucapan dan kata-kata dan perilaku mereka berusaha betul-betul menyelaraskan. Zaman sekarang kan beda, banyak ucapan orang religius, orang pinter, pandai bicaranya, orangnya bijaksana, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan itu. Hanya dia ingin sensasi saja biar orang lain tahu saya ini seorang misalnya pemimpin, seorang yang pintar, pandai, orang yang mungkin merasa dia biar orang hormat. Buat apa kita membodohi orang lain? Belajarlah kita lebih banyak untuk memperbaiki diri. Boleh kita namanya nuturin orang, tidak ada yang salah berbuat kebaikan, berbuat bagi kebajikan, buat memperbaiki iman akhlak orang, menolong sama, boleh. Yang penting tulus ikhlas dan apa adanya. Perbaiki diri kita sendiri dulu. Makanya aura taksu seorang akan muncul manakala dia ada jiwa tulus, jiwa apa adanya, jiwa betul-betul berserah diri pada Tuhan. Makanya hanya orang-orang yang jiwanya luhur, suci, bersih hatinya, apa adanya, dia akan dikelilingi orang-orang yang berkualitas. Makanya di spiritual LADI, di spiritual Suksma Anglin Army ini hanya orang-orang yang jiwanya bersih, lurus, mau belajar bisa bertahan. Tapi kalau orang-orang yang sudah ego, merasa dirinya sudah mempunyai kelebihan, tidak perlu belajar, atau mungkin dia punya pemikiran yang lainnya, mungkin tidak ada urusan belajar untuk lagi lebih banyak ya ke hal-hal yang ke atas, atau mungkin hidupnya sudah merasa sudah cukup, dia akan lepas sendiri, akan ada namanya penyaringan. Makanya hanya orang-orang atau sinar-sinar yang kuat imannya di sini, taat dan tunduk pada Tuhan, mau berserah diri, baru bisa bertahan. Ya, semangat semuanya, ya hidup jaya merdeka rahayu.